Masrina Alfia Safitri sebagai peserta magang di MTS 2 Tulungagung akan menjelaskan terkait tentang dinamika penduduk di Indonesia. Apakah kalian tahu tentang berapa jumlah penduduk di Indonesia? Bagaimana persebaran dan komposisi penduduk di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Masrina Alfia Safitri, mahasiswa magang di MTSN 2 Tulungagung. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia yang dilihat dari jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang jumlah penduduk di Indonesia, dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan tentang persebaran penduduk di Indonesia, dan yang terakhir, yang ketiga, kalian dapat menjelaskan tentang komposisi penduduk di Indonesia. Apa itu dinamika penduduk? Penduduk merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Penduduk bersifat dinamis, artinya senantiasa berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi zaman. Perubahan tersebut dapat bertambah atau berkurang. Perubahan inilah yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan berpenduduk atau imigrasi. Berapa jumlah penduduk di Indonesia? Jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat, wilayah, pulau, negara, dan sebagainya, yang tercatat sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang berlaku di tempat itu. Menurut UUD 1945 bab 10 ayat 26, penduduk adalah warga Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 bulan termasuk penduduk Indonesia. Adapun penduduk Indonesia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah warga negara Indonesia atau yang disingkat dengan WNI yang tinggal dan menetap di Indonesia. Selanjutnya adalah warga negara asing atau WNA yang menetap untuk sementara waktu. Yang ketiga adalah warga negara asing yang berganti menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan data Worldometers tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk 268 juta di dunia. Bisa kita lihat pada tabel, Indonesia menuruti keempat di dunia. Yang pertama ada Cina, India, USA, dan baru Indonesia. Jumlah penduduk dapat diketahui dengan cara sensus penduduk. Sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam waktu tertentu secara serentak. Indonesia melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Badan sensus penduduk dibagi menjadi dua. Yang pertama, sensus de jure, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kemudian ada sensus de facto, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk yang pada waktu sensus berada di wilayah tersebut. Sebenarnya, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia yang ada merupakan sumber daya yang berkualitas. Namun, jika sumber daya manusia yang berkualitas itu terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk akan menjadi kendala dalam sebuah melaksanakan pembangunan. Adapun dampak sosial ekonomi dari besarnya jumlah penduduk Indonesia adalah yang pertama, meningkatnya kebutuhan manusia akan kebutuhan
kapasitas sosial. Yang kedua, meningkatkan persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja. Yang ketiga, meningkatkan angka pengangguran bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Lalu, bagaimana persebaran penduduk di Indonesia? Adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar namun tidak diikuti dengan persebaran penduduk yang merata di tiap daerah. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan kepadatan penduduk sekitar 945 jiwa per kilometer persegi. Namun sebaliknya di Pulau Papua penduduknya masih sangat sedikit dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Adapun kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan lokasi atau luas tertentu. Peta persebaran penduduk Indonesia. Berikut ini kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia 2017 antar pulau itu seperti itu, seperti yang ada pada layar Anda. Sebagian besar penduduk Indonesia menghuni Pulau Jawa. Tingginya tingkat migrasi ke Pulau Jawa didorong oleh kondisi geografis, fisik, sosial daerah asal yang dianggap kurang mendukung kehidupan. Apalagi sejak dahulu Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi Pulau Jawa menyebabkan pulau ini lebih maju dan banyak menarik penduduk lain. Oleh karena itu, pembangunan di pulau lain harus ditingkatkan agar pemerataan mencapai dan penduduknya tidak terus tertarik ke Pulau Jawa. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentu kebijakan pelaksanaan pembangunan. 1. Komposisi penduduk menurut usia adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu, misalnya usia 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, dan seterusnya. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif, misalnya usia 0-14 tahun, usia belum produktif, usia 15-64 tahun usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun usia tidak produktif. Komposisi penduduk menurut usia dapat digunakan untuk menentukan rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Dengan rumus, dependensi rasio sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Adapun rasio ketergantungan penduduk Indonesia termasuk tinggi. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung rasio perbandingan jenis kelamin atau sex rasio. Sex rasio adalah jumlah yang menembungkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Dengan rumus, sex rasio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Komposisi penduduk Indonesia menurut usia dan jenis kelamin dapat kita lihat pada piramida berikut.
Dilihat dari piramida penduduk tersebut, Indonesia mendapat bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, di mana proporsi usia kerja produktif lebih besar daripada produksi usia pekerja non-produktif. Hal ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan daya saing masa depan. Sebaliknya, jika tidak, malah akan menjadi beban. Untuk itu, pemerintah berperan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian teman-teman. Jangan lupa subscribe dalam channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.